Halo Sobat Kinofil, balik lagi di Kineclass kali ini di mana tempatnya sharing, berbagi tips and trick dan juga informasi seputar filmmaking. Nah, kali ini aku Nando ditemani dengan Noval dan Sobri. kita kali ini akan membahas workflow editing. Kinofil di sini rata-rata udah paham kan ya tentang editing itu seperti apa. Tapi di sini kita akan membahas workflow editing dalam proses pembuatan film. Nah, Mas Noval, dalam proses pembuatan film itu sendiri, seorang editor itu workflow-nya seperti apa sih? Dari saya sendiri tuh kalau misalkan editing kan misalkan kita mengambil istilahnya mengambil gambar dari kamera, mengambil footage istilahnya, terus kita itu dimasukkan ke dalam aplikasi dan setelah itu kita mengangkat cut gitu dan digabungin jadi satu dan hasilnya nanti jadi satu rangkaian video. Jadi satu kesatuan gitu ya. Nah, dalam proses editing sendiri itu ada offline editing dan online editing. Kalau boleh tahu offline editing itu seperti apa ya, Mas Sobri? Seperti yang sudah disebutkan sama Novel tadi, offline editing sendiri itu kayak mencakupi proses penyelesaian video, terus pemotongan video dan penggabungan video, bahkan sekaligus audio, motion graphic ataupun infografi juga. Nantinya dijadikan menjadi satu dan pada saat akhirnya nanti outputnya itu menghasilkan sebuah video yang dapat dinikmati oleh khalayak umum. Untuk proxy atau tujuan dari offline editing sendiri itu apa ya, Mas Sobri? Untuk proxy sendiri itu merupakan salah satu teknologi yang lumayan baru ya di Adobe Premiere Pro. Itu proxy itu sendiri, jadi misal kita itu punya footage video itu 4K ataupun 8K. Nah, sedangkan laptop editor kita itu kentang, jadi kasian sekali ya laptop ini kayak laptop kentang tapi kok dikasih resolusi yang 4K 8K, kan kasian banget lah ya. Jadi tugasnya proxy ini itu kayak menurunkan resolusi dari 4K ke 720p atau ke resolusi yang lebih rendah. Fungsi dari proxy ini sendiri itu kayak ngebantu banget sih buat editor yang punya laptop kentang. Jadi laptop ini tadi itu lebih optimal kerjanya. Di sisi lain si editor juga lebih nyaman editnya, soalnya sudah kayak kendala not responding ataupun nge-lag pada saat ya sekedar crop ataupun geser-geser video di timeline Adobe Premiere Pro itu lebih lancar. Jadi proses editing lebih lancar, terus moodnya si editor juga itu lebih lancar, lebih nyaman juga. Berarti untuk kenyamanan proses editing sendiri ya proxy-nya itu ya? Iya, benar sekali. Setelah itu apakah langsung ke online editing? Sebenarnya masih ada proses lagi, yaitu proses synchronizing. Jadi kayak video ataupun footage audio juga itu nanti itu disinkron dulu terlebih dahulu agar nantinya pada saat pemotongan itu lebih pas gitu. Nggak ada yang kayak audionya ini kayak terlalu cepat masuknya atau terlalu lambat audionya masuknya gitu. Nah, berarti setelah proses-proses itu dilewati langsung ke online editing ya? Iya. Kalau boleh tahu nih, biar Kinofil pada paham, online editing itu seperti apa ya, Mas Novel? Dari saya sendiri kalau online editing itu misal kita itu setelah kita dari offline istilahnya itu merangkai sebuah video tadi itu jadi belum sempurna Ya, belum sempurna lah istilahnya. Setelah itu kita langsung ke bagian yang online. Jadi di online itu ada yang namanya yang color grading. Terus penyempurnaan audio dan setelah itu kita ulang lagi dari awal kita editing offline tadi, disempurnakan lagi. Setelah itu sudah semua selesai, kita istilahnya mengunci dari segi editing tadi. Istilahnya itu picture lock. Jadi lebih disempurnakan dari proses offline tadi. Di online ini kita menyempurnakan video-video yang kurang. Itu kita sempurnakan di online editing ini ya. Lalu bentar, relax dulu. Itu tadi picture lock ya. Itu aslinya bukan di editing online. Itu pada di akhir editing offline itu ada namanya picture lock. Tadi sebelum ada picture lock itu kita aslinya itu di editing offline itu masukin beberapa audio dummy kayak background dummy gitu. Jadi musik dummy itu tadi
berfungsi untuk membantu si editor offline agar nantinya pada saat proses cut to cut antar scene itu ada emosi yang masuk pada saat edit itu Mas. Berarti dari editing offline itu sendiri untuk memasukkan footage dan secara kasar ya? Iya, secara kasar. Dan disempurnakan di online editing itu Iya. sendiri. Nah, untuk online editing sendiri itu color grading itu penting nggak sih? Dan apa sih sebenarnya color grading itu? Dari Mas Noval? Jadi color grading itu ketika kita memasukkan videonya ke aplikasi software, terus habis itu kan dari videonya kita itu kan flat banget tuh, Iya. pucat gitu kan. Setelah itu kan kita pemrosesan pengasihan warna gitu loh, pemberian warna. Ketika itu kan hasilnya lebih enak dilihat di penontonnya. Sesuai dengan mood Sesuai film dengan itu mood, ya? Ketika kita melihat filmnya itu kayak ini apa ya, kayak istilahnya romance, genrenya romance gitu kan, adem agak merah, Ada Merah, kayak pinky gitu. klasifikasi color grading sesuai mood film apa gitu ya? Contohnya, scene-nya. contohnya sih kayak misalkan film yang tahu kan Mariposa. Mariposa. Itu kan filmnya kan dramanya romance banget sih. romance banget. Warnanya tonnya warna biru muda Iya. sama pink itu kan. Iya, menggambarkan romantisasi ya. Terus itu ada lagi film Harry Potter gitu Harry kan. Potter. Color gradingnya kan kayak ke hijau-hijau ke biru-biruan gitu. Iya. Itu kan berarti menandakan kayak ada genre misteri ataupun fantasi di film Harry Potter itu sendiri. Nah, di online editing sendiri ini ada pemberian sound effect ya. Nah, fungsinya sound effect itu sendiri seperti apa ya Mas Umi? Jadi kan sudah dijelasin juga di awal tadi, di editing offline sendiri itu udah dimasukin Iya. beberapa audio dummy, Suara-suara. ya suara-suara yang kasar-kasar gitu. Nah, di online editing sendiri itu ada lagi penyempurnaan audio ataupun sound effect agar nantinya itu hasil audio yang kita apa ya? Kita kasihkan ke penonton. Hasilnya. hasilnya itu nanti itu lebih maksimal, Lebih pada maksimal saat lagi, gitu. didengar oleh penonton nanti. Iya. Jadi filmnya lebih ada ya. Iya. Nah, masing-masing editor sendiri ini pasti memiliki software andalannya masing-masing kan ya. Iya. Kalau dari Mas Novel ini software andalan untuk editing itu apa aja ya? Jadi sih kalau misalkan aku dulu pas SMA kelas 10 kan belum, maksudnya belum ada kayak misalnya belum suka editing kayak gitu kan. Nah, aku itu belajar aplikasi Sony Vegas. Sony Vegas. Dulu terus awal belajar editing ya. Apa ya, dari pandangan editor sendiri mungkin Sony Vegas sih apa ya, lebih kayak lebih pro katanya kayak gitu sih. Lebih pro. Nggak tahu. Pokoknya Kamu kayak awal-awal udah belajar yang pro ya? Ngeri ya makanya itu. Aku nggak tahu sih kayak menurutku manual kayak Sony Vegas gitu. Terus habis itu ketika kita pertengahan Iya. saya pertengahan kelas 11 itu mulai belajar yang namanya Adobe Premiere. Itu yang umumnya sih, yang Umumnya kalangan rata-rata editor. ya. Itu sih kalau aku aplikasiku dari kelas 10, kelas 11, kelas 12. Dan sekarang Dan sekarang masih tetap Premiere. Premiere dan coba-coba After Effects juga. After Effects juga. Nah, kalau untuk Mas Sobri sendiri aplikasi andalan buat editingnya? Kalau saya sendiri sih dari basic dulu ya, nggak kayak si Novel tadi kayak aneh banget si Novel. Kayak urutannya itu dari yang lebih susah Ke yang lebih gampang. Iya, soalnya dari pandangan orang-orang editor itu kayak Premiere Pro sama Sony Vegas itu kayak lebih ribet Sony Vegas itu. Nah, ribet. saya sendiri kan SMK dulu kelas 10. Iya. Itu awal-awal itu diajarin editing video, basic banget sih, kayak pakai aplikasi Power Director. Iya. Itu benar-benar basic sekali buat Simple banget ya. ya. Simple banget buat anak-anak yang masih pemula gitu. Jadi pas kelas 12 itu pas mau lulus itu diajarin lagi. Nah, itu baru pakai Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro. Dan Mungkin- sekarang Dan sekarang sampai sekarang sih masih pakai Adobe Premiere Pro. Soalnya udah ada rasa tersendiri pakai Adobe Premiere Pro ya. Kayak udah nyaman sih, kayak udah hafal tempat menunya ini di mana, terus shortcutnya ini apa. Contohnya shortcut buat Treasure Tool. Iya. Itu kan buat ngekat itu kan. Nah, itu kan bisa ditekan C itu. Iya. Berarti kelebihan dari Adobe Premiere Pro itu sendiri banyak shortcut yang mempermudah dan menyamankan para editor untuk mengedit video ya. Iya sih, itu salah satu Kelebihannya. Iya, kelebihannya. Aku mau nambah juga sih apa kayak mungkin Mas Sobri kan dari SMK kan. Iya. Aku kan dari SMA. SMA. Jadi kan aku
masih newbie banget istilahnya, nggak tahu, Bingung bingung. mau mulai dari mana. Iya gitu. makanya itu kan mulai dari mana kan aplikasinya nggak tahu juga yang manualnya, maksudnya yang newbie-nya aplikasinya itu yang mana, Iya. dan itu sih. Nah, mulai dari proses yang panjang tadi, mulai dari offline, online editing, itu nanti lanjut ke rendering video ya? Iya, benar sekali. Supaya film yang diedit tadi itu menjadi film jadi itu ya? Iya, ya benar sekali sih. Jadi itu proses renderingnya itu biar menghasilkan file output yang matang. Jadi mungkin contohnya itu kayak file pada umumnya itu file video jadi ya, file matang itu ya MP4 itu. Nah, kalau boleh tahu nih buat Kinofil semua, sharing-sharing dong tips and trick menjadi editor dari sebuah film itu bagaimana sih? Dari Mas Novel dan Mas Sobri dulu. Mungkin Mas Sobri dulu. Ya kalau saya sendiri ya mungkin ini tips yang buat mau memulai dunia editing video ya. Ya mantapkan keinginan untuk belajar editing itu kayak gimana gitu. Terus pokoknya kalau ada struggle gitu ataupun kayak mengalami not responding di laptop kentangnya itu pasti ada jalan semua sih. Jadi sebisa mungkin tetap semangat sih kalau belajar editing video. Jangan mudah menyerah aja. Dari Mas Novel? Dari aku sendiri tuh kalau misalkan ya sama tadi kayak Mas Sobri itu pokoknya belajar mulai awal. Terus kita lihat dulu dari lihat YouTube juga sih ada referensi. Terus yang ketiga itu mungkin juga untuk bersabar, melatih kesabaran dari di not responding. Sekian Kineclass kali ini. Apabila ada yang masih dibingungin mengenai editor dalam proses pembuatan film itu seperti apa, silakan komen-komen, nanti kita bisa sharing-sharing di komen. Dan juga jangan lupa untuk melihat modul Kina, karena di situ kita menjelaskan editor dalam proses pembuatan film itu seperti apa. Jadi untuk memudahkan kalian semua dalam proses editing video. Nah, sekian dari saya Nando, Saya Noval. Dan saya Sobri. sampai jumpa di Kineclass selanjutnya. Dadah.